Di tengah-tengah pohon bambu itu ada seperti cahaya memanjang ke atas gitu ya. betul sekali Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian menonton channel ini. Pada ekspedisi kali ini masih tetap bersama aku Jarod Alvaro dan tentunya temanku Mas Danu. Kita sekarang sudah ada di sebuah lokasi, tepatnya di sebuah jalan desa, jalan penghubung antar desa. Jadi kalau jalan ini di atas jam 8 malam aja nih udah nggak ada orang yang berani lewat jalan ini, karena konon katanya nih menurut warga di sini sering terjadi penampakan mistis yang sangat mengerikan nih teman-teman. Jadi katanya nggak hanya satu macam aja nih, jadi banyak banget di sini katanya. Di salah satunya nih ada yang disebut nih semacam gundul peringis ya. Jadi gundul peringis ini kalau boleh dibilang nih hantu yang berwujud kepala, dan dia sukanya nih menggelinding nih kayak nyebrang dengan mata yang melotot dan disertai tertawa yang melengking. Ada juga katanya fenomena penampakan pocong, kuntilanak, dan berbagai fenomena penampakan makhluk astral yang lain. Jadi maksud kedatangan kita di sini bukan untuk menantang, bukan untuk sombong. Jadi kita hanya ingin mencari tahu sebenarnya makhluk apa aja yang ada di sini, dan nanti bisa dideteksi langsung oleh Mas Danu ya. Nanti tugas Mas Danu mencari tahu nih tempat-tempat di sini atau sepanjang jalan ini ada makhluk apa aja. Bener nggak sih sesuai dengan omongan banyak warga di sini ya. Jadi Mas Danu nanti kita tukar posisi dan langsung aja kita ke TKP ya. Yuk Jarod yuk. Mari Mas Jarod. Oke Mas Danu siap. Mas Danu, Gimana ya Jarod? ini mau tanya nih Mas Danu. Kira-kira lokasi ini menurut mata batin Mas Danu gimana Mas Danu? Cukup ngeri nggak nih? Ya. Udah mulai kerasa belum? Jadi gini ya. Jadi gini ya Mas Jarod, juga saya kasih tahu sama pemirsa ya. Jadi di tempat ini memang saya merasakan ada aura-aura yang cukup liar di sini ya. Dan di sebelah kanan kiri kita ini juga luar biasa ini Mas Jarod, juga pemirsa ya. Nah, itu salah satu sambutan ya, termasuk sambutan buat kita. Yang suara barusan ini Mas Danu? Ya. Ini kalau sekitar ya nggak jauh dari tempat kita berdiri di sini Mas Jarod ya, di depan sini. Di depan kita ini sekitar nggak jauh dari sini, tempat kita berdiri di sini itu ada sosok ya. Dia seperti sedang memperhatikan kita di sini. Di mana tepatnya Mas Danu? Ya sekitar nggak sampai 10 meter di depan situ ya. Kira-kira makhluk apaan Mas Danu? Kalau bisa digambarkan nih secara Itu detail. lebih seperti sosok orang biasa sih. Gitu. Dia nggak mungkin kalau perwujudannya sih nggak serem Mas ya. Ngeliatin kita nih sekarang. Kalau mungkin saja sih ya, mungkin dia ini adalah termasuk sosok yang memang menunggu di sini. Oh gitu. Jadi boleh Mas Danu kita, maksudnya kita uluk salam dulu lah sama penghuni di sini ya, biar kita lancar lah. Tapi mungkin Mas Jarod, jadi
Dia ini kan di sini kan mungkin sekedar melintas seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau aura yang agak malah mungkin masih di depan sana Mas Jarod. Kita coba ke sana dulu aja ya. Tapi kalau menurut Mas Danu memang sepanjang jalan ini memang kerasa banget, luar biasa, spooky Mas. banget. Luar biasa nih. Gitu. Oke, kita lanjut aja Mas Oke, Danu. kita jalan pelan-pelan ya Mas. Nanti Mas Danu sambil deteksi nih titik-titik mana yang nanti bisa dieksplor sama Mas Danu. Oke. Nanti kalau ada bisa komunikasi sekalian, Mas Danu komunikasi sama makhluk di sini. Oke. Jadi ngomongkan sama teman-teman di rumah. Ini ngomong-ngomong, sepanjang jalan ini banyak ini Mas ya, pohon-pohon yang masih liar ya. Ini kiri kanan kita kan hutan nih Mas Danu ya. Betul Mas. Kalau lihat ini di sebelah kiri kita nih, ini aliran air nih Mas. Ini mungkin irigasi ke sawah Mungkin mungkin ini sungai kecil. Jadi praktis memang kalau aku sendiri nih, kalau aku sendirian mau lewat jalan sini aku nggak mau sih. Kayak gini banget, gelap sekali. Ini Mas Jarod ya. Gimana Mas Ini ada, menurut saya agak unik ini. Ini ada satu pohon bambu ya. Bambu ini. Tapi dia tumbuhnya cuma satu. Ini kan jarang sekali kita temui kan. Biasanya Iya, benar. pohon bambu itu kan dia Serumpun gitu ya. betul. Ini kok cuma satu ini. Ini cukup menarik perhatian saya juga ini Mas. Oke, mungkin Mas Danu mau ngedeket ke situ kalau memungkinkan. Tapi sih sungai nih Mas Danu nih. Ada saluran irigasi ya. Jadi agak susah juga kalau mau ke situ. Tapi enggak ya Mas ya. Insya Allah ini enggak ada apa-apa ya. Cuma menurut saya agak aneh aja ini. Janggal gitu ya. Karena umumnya kan kalau bambu pasti ada teman-temannya juga nih. Kita Oke. terus maju Mas Jarod. Oke Mas Danu. Jadi pemirsa di rumah bisa lihat nih sepanjang jalan memang nggak ada penerangan sama sekali dan ini jalan udah dicor loh ya. Jadi ini sebenarnya memang peruntukannya untuk jalur lintas sih. Dan ini sebagai Mas ya jalan yang sebenarnya dia untuk terobosan paling dekat ya, kalau menuju ke desa sebelah gitu ya. Betul Mas. Jadi menurut narasumber kita tadi kan kalau melewati jalan ini kan tembus ke desa yang di depannya itu cuma sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Jadi nanti kalau kita jalan ke sana nanti kita bisa nemuin rumah pertama mungkin ya yang di paling ujung gitu ya. Bisa jadi begitu. Oke. Kita terus aja Mas Jarod. Oke Mas Danu siap. Ini kita lihat nih di samping kanan kita nih teman-teman. Gelap sekali dan banyak tumbuhan-tumbuhan gede. Tapi sampai sejauh ini Mas Danu belum ngerasain aura yang besar ya, kecuali yang tadi lewat ya Mas Danu ya. Iya. Yang berwujud orang biasa gitu ya. Betul. Ini sepertinya sosok yang tadi saya lihat waktu kita mulai di depan itu sepertinya dia juga masih mengikuti kita sih Mas. Di belakang aku Mas Danu. Betul, di belakang kita, nggak jauh sih, sekitar 5 meteran lah dia terus mengikuti kita. Gak apa-apa lah, Tapi bismillah. nggak apa-apa lah, kita lanjut aja Mas ya. Iya, oke. Ya dimaklumin aja lah Mas Danu. Kita kan tamu di sini. Dia kan tuan rumahnya, nggak apa-apa sih. Betul. Yang penting niat kita kan nggak macam-macam di sini. Kita baik, betul di sini kita cuma Cari tahu aja lah. pengen tahu. Sebenarnya pingin tahu bener nggak sih omongan kebanyakan orang di sini bahwa di sini jalan yang creepy banget ya, spooky Mas ya. Betul Mas. Ya. Jadi memang tadi waktu kita mau masuk ke sini aja itu saya sudah sempat merasakan ada beberapa sosok ya yang menghampiri kita. Tapi sosok-sosok itu nggak mendekat ke kita sih, cuman ngeliatin dari jauh aja. Sementara ini nggak ada yang ngedeket ya. Oh betul.
Oke. Tadi juga waktu di depan itu saya lihat ada sosok kepala ya, kepala gundul itu, botak. Dan dia juga saat ini juga sedang mengawasi kita, Mas. Tapi anehnya sosok-sosok itu kenapa dia berjalan di belakang kita gitu loh, Mas. Saya kurang tahu maksudnya itu apa gitu. Jadi mengikuti kita aja gitu. Mengikuti kita aja. Oh, jadi kesimpulannya ini yang aku tangkap dari omongan Mas Danu ini berarti udah ada 2 makhluk nih sementara nih. Mas, ada 2 makhluk ya. Betul. Dan mungkin mereka sepertinya bersahabat sama kita sih. Alhamdulillah kalau gitulah aman. Betul. Siapa tahu malah ngawal kita juga nih Mas Danu. Ya, Gitu ya. kita lanjut. Yuk, bismillah yuk. Ini bener-bener semua di sebelah kanan kita ini pepohonan rimbun banget nih. Ini aku udah mulai nih Mas Danu, kerasa pundakku agak berat nih Mas Danu. Betul, ya betul sekali Mas. Ini ada sosok yang asing lagi ya. Di sebelah mana Mas Danu? Di sebelah kiri kita, Ini. di atas itu. Yang pohon gede nih. Dia masih ke sana tapi Mas. Oh, naik ke atas. Betul. Ini juga auranya cukup kuat ini Mas. Saya nggak tahu itu makhluk apa. Cuma dia menampakkan diri itu seperti kunang-kunang. Gede juga Mas Danu. Dia lumayan Mas. Tapi mungkin karena jaraknya yang jauh ya. Untuk jarak yang sejauh itu dia masih kelihatan, berarti kan pada dasarnya dia gede. Aku soalnya nggak bisa lihat Mas Danu karena Iya. ya mungkin Mas Danu aja yang bisa lihat nih. Ya maklum lah ya. Kita lanjut aja Mas Jarot. Oke Mas Danu. Jadi ada cerita apa aja di sini Mas Jarot? Jadi kalau yang populer banget nih katanya ya, yang paling bikin resah warga nih, ini yang aku tadi pas opening bilang nih, ada semacam penampakan gundul pringis ya Mas Danu ya. Jadi kalau orang Jawa nih terkenalnya kalau gundul pringis itu ya itu wujudnya kepala doang, nggak ada tubuhnya gitu. Jadi dia menggelinding kayak nyebrang gitu loh Mas Danu. Jadi dia tipikalnya ngagetin orang dan dia melotot sambil meringis, kelihatan giginya gitu. Makanya disebut gundul pringis. Gundul pringis. Jadi aku denger aja udah merinding banget nih Mas Danu. Gitu ya. Ya ini kita di atas jam 11 malam loh. Aku ngerasanya gerah banget nih Mas Danu. Gimana Mas Danu? Sebentar Mas Jarot, sepertinya ada pergerakan ini ya. Saya cuma herannya di sini Mas ya. Yang saya heran di sini makhluk-makhluk di sini tuh dia nggak mendekat ke kita. Cuman banyak mengawasi kita dari kejauhan. Kejauhan aja. Ada nggak nih Mas Danu sosok yang tadi aku bilang kan ada katanya konon katanya ada kuntilanak juga nih di sini. Kalau dari Astagfirullahaladzim. Sebentar Mas Jarot, kita coba Mas Jarot shoot sebelah kiri kita Mas Jarot. Oke. Sebelah mana nih tempatnya Mas Danu? Di belakang pohon ini, nah, sepertinya ada pergerakan di sini Mas. Pohon ini. Betul, nggak jauh dari sini. Astagfirullahaladzim. Udah merinding banget nih Mas Danu. Bisa dilihat Mas Jarot, sebelah mana nih Mas Danu? dahan-dahan itu di depan kita ini seperti ada angin gede gitu loh. Mas Jarot merasakan nggak ada angin gede di depan kita ini? Mana nih Mas Danu? Oh iya, betul. Bener Mas Danu. Ini nih. Barusan aku lihat nih di sini nih. Astagfirullah. Itu apaan Mas Danu?
Makhluk apaan nih? Itu dia yang tadi saya lihat, sosok kepala botak ya. Di sini? Betul. Mulai mendekat ke kita nih berarti. Astagfirullahaladzim. Tapi sepertinya dia pergi lagi nih Mas Jarod. Jadi sementara ini terbukti benar nih Mas Danu bahwa di sini banyak banget penunggunya. Walaupun sosok yang tadi aku sebutin di awal belum ada yang kelihatan. Astagfirullahaladzim. Apa ini Mas Jarod? Apa nih? Tadi kayak ada barang jatuh ke sini Mas. Tapi itu nggak ada apa-apa ya? Nggak ada nih. Oke ya pemirsa, pemirsa bisa lihat sendiri di sini gangguan-gangguan sudah mulai tampak ya. Tadi dari daun-daun pohon-pohon yang seperti kena angin besar, terus barusan ada astagfirullahaladzim ini di belakang saya ini Mas Jarod ya, di belakang saya ini persis ini bisa di-shoot ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, apaan tuh Mas Danu nih? Ini Mas Danu. Ini pohon tinggi banget tuh Mas Danu. Ini masih seperti yang barusan ini Mas. Jadi sosoknya masih sama ya? Sosok kepala botak ini masih berada di sebelah kiri kita ini. Ini kalau pohon sebelahnya juga padahal nggak ada pergerakan sama sekali. Astagfirullah. Iya ini udah mulai jahil banget nih Mas Danu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mbak. Nah di sini cuma jalan-jalan aja ya, mau cari tahu aja nih, nggak ngapa-ngapain ya. Kita bukan nggak niat nantang atau apapun ya Mbak. Gimana Mas Danu? Kita lanjut aja ya. Kita yang di sini biar aja ya seperti itu. Kita lanjut aja terus. Masih kondusif Mas Danu ya? Masih kondusif, dia cuman seperti usil gitu loh. Iya. Astagfirullahaladzim tuh. Apaan Mas Danu? Ini gangguannya udah makin masif ini Mas Danu. Ini masih sosok yang tadi sih Mas ya. Ini jalannya udah kebangetan banget nih Mas Danu. Bikin aku kaget terus nih dari tadi nih. Tadi pohon gerak-gerak di atas padahal pohonnya tinggi banget. Ini udah nggak ada lagi nih. Kalau kita datangin sumber suara langsung berhenti hilang. Dia. Mas Jarod, di sini juga saya melihat ada sosok, dia berambut gondrong ya. Di sebelah mana Mas Danu? Di depan kita Mas, di depan kita. Dia seperti berdiri di tengah jalan, menghadang kita. Astagfirullahaladzim. Ada suara-suara terus nih Mas Danu. Tepat di sebelah kiri kita nih. Ini sosok yang kata Mas Danu gondrong masih ada nggak Mas Danu? Coba di lirik sebentar Mas Danu. Iya Mas, masih ada Mas. Jadi kita mungkin stay dulu di sini sebentar ya. Oke. Jangan kasih center ke depan Mas. Begitu. Kita alihkan ke samping dulu aja. Samping dulu aja. Dia soalnya masih berdiri di situ. Tepat menghadap ke arah kita. Betul. Pas di depan kita ini, di tikungan kita ini, dia berdiri di situ Mas. Sosoknya gondrong, rambutnya sebahu ya. Begitu. Dan dia punya kaki seperti kaki kuda Mas. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu makhluk apaan Mas Danu kalau boleh tahu nih? Waduh. Istilahnya kalau Mas Danu kan lebih tahu nih. Kalau yang seperti ini sepertinya saya baru pertama kali Mas. Yang seperti ini baru pertama kali. Nggak lazim banget ya bentuknya.
Mungkin bisa diajak komunikasi nih Mas Danu. Dia di situ memang mau ngadang kita atau mau apa? Sebentar Mas, jadi yang saya tangkap auranya dia tuh seperti marah sama kita dulu Mas. Oh, marah. Betul. Jadi saya pengen tahu dia tuh sebetulnya mau ngapain nih dulu di situ. Oke. Mungkin Mas Danu bisa mendekat ke sosok itu. Astagfirullahaladzim, di sebelah kiri kita Mas. Astagfirullah. Ada lagi nih. Ada lagi nih teman-teman di sini nih, teman-teman. Super jahil banget nih. Astagfirullah. Ini semacam bukit ya Mas Danu ya? Bukit ini Mas, tinggi nih. Iya, tinggi banget nih. Sama Mas Jarod, senternya aja nggak bisa tembus sih senter kita nih. Mas Jarod, kita coba jalan ke depannya pelan-pelan. Gini Mas Danu, sebelum jalan pastikan ini makhluk yang tadi masih ada nggak nih? Dia masih ada di situ Mas, tapi cuma dia sudah nggak berdiri di tengah jalan sih. Oh gitu. Kita coba jalan pelan-pelan aja sambil istilahnya saya bisa pelan-pelan mendekat sama dia. Oke. Nanti kalau sudah jarak memungkinkan, saya mungkin bisa komunikasi sama dia. Oke. Jadi kita lanjut jalan Mas Danu ya. Betul. Oke, bismillah. Mas Jarod, di depan itu ada cahaya terang sekali Mas Jarod. Mana. Di depan. Coba sini Mas Jarod. Ada cahaya terang sekali tuh. Ini. Astagfirullahaladzim. Itu apaan Mas Danu? Oh bener. Aku lihat nih. Ini nih, aku sorot ya. Nah, dia berjalan menjauh ke kita Mas. Sepertinya dia pengen nunjukin tempat dia punya rumah barangkali ya. Begitu. Nih berangsur hilang nih cahayanya nih. Bisa ke shoot kamera nggak nih Mas Jarod? Tadi masuk sih kayaknya ke capture tadi. Nggak tahu nanti yang di hasil akhirnya kita nggak tahu ya. Ya. Yang jelas di sini masuk nih. Sepertinya tadi sosok yang saya bilang gondrong itu dia yang nimbulin cahaya itu tadi Mas. Terus dia pelan-pelan menjauh ke kita. Seperti dia itu istilahnya menuntun kita untuk kesana. Kali dia pengen kasih tahu ke kita ada apa di situ. Kita kurang tahu juga ya. Kita cari tahu aja Mas ya. Oke Mas. Oh ya Mas Danu, tadi sosok yang kata Mas Danu gondrong ini di tepatnya di mana nih Mas Danu? Di sini. Di sini nih Mas. Ini ada pohon sirsak Mas ya. Sirsat. Betul. Ini pohon sirsak. Kalau pada kepercayaan orang-orang Jawa ya, pohon sirsak itu memang dia tempat persembunyian sosok-sosok makhluk yang astral istilahnya ya. Gitu. Dan ini memang sudah cukup lumayan tua ini pohon ini. Nggak begitu gede sih ya. Cuman udah tua gitu ya. Cuman udah tua ini Mas. Oke Mas Danu. Dan dari istilahnya dari bau saya bisa menangkap di sini memang ada sosok yang menunggu di sini. Tapi saat ini sih memang dia nggak ada ya. Tambah malam tambah astagfirullahaladzim. Ini kelapa dari mana Mas ya? Bukan Mas. Ini bukan pohon kelapa.
Ini pohon Astagfirullah. kelapa mas. Ini kenapa memang? Mm-mm. Menurut aku ketutupan ini sih, dia kayak ada parasitnya, tumbuhan parasit itu. Ya agak samar dia. Dia berhimpit sama pohon sirsak ini. Oh, Ini daunnya yang udah kering kan ya. oh, bener nih. Ada daun kelapanya nih, Dang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suara lagi nih. Kita belum dapat penampakan nih Mas, dan cuma dari tadi suara melulu nih. Ya. Jadi mungkin kita pelan-pelan maju ya. Kita cari tahu sosok yang gondrong tadi ya. Oke Mas Dan. Tapi luar biasa, memang luar biasa sekali di sini Mas. Di depan tuh Mas Jarod bisa lihat ada cahaya ya besar. Mana sih? Aku sih nggak lihat nih Mas Dan. Ya siapa tahu nanti ketangkap di sini sih. Coba kita maju terus aja ya. Tapi semakin kesini memang auranya semakin kuat sekali Mas. Begitu. Sosoknya juga aneh-aneh sekali di sini ya. Kalau dari cerita Mas Jarod yang tadi ada sosok pocong kuntilanak, saya malah belum merasakan auranya di sini Mas. Belum ngedeteksi gitu ya. Cuma tadi ya ada yang sosok gondrong, dia kakinya seperti kaki kuda, terus sosok botak, sosok seperti orang biasa yang mengikuti kita. Sampai sekarang pun dia masih di belakang kita Mas. Tapi kita nggak usah menoleh ke belakang lah ya. Biarin aja ya. Ini ngomong-ngomong, astagfirullahaladzim, di depan Mas ada lihat cahaya ya besar sekali ya. Mana nih? Ini Betul. samar sih Mas Danu. Langsung hilang dia. Tuh ada lagi tuh Mas. Mana. Enggaknya semakin asik aja nih Mas Danu nih. Semakin malam semakin Nah, banyak di depan banget kita yang. ini Mas Jarod ya. Di situ ada pohon bambu ya serumpun. Nah, sosok yang tadi ya. Sosok yang gondrong tadi dia masuk ke situ Mas. Dia ngumpet di situ, masuk ke situ. Betul. Apakah itu rumahnya nih Mas Danu? Nggak tahu juga ya. Gimana ya? Tapi memang di depan itu astagfirullahaladzim. Mas Jarod ada lihat sekelebat bayangan putih ya Di mana? Di sini. di depan kita ini yang pohon bambu itu depan. Barangkali kita bisa mendekat ya. Oke, kita Dia ngedekat seperti aja. bergerak-gerak, tapi dia stay aja di situ tetap. Cuman dia goyang-goyang gitu loh. Begitu. Itu lebih seperti ke kuntilanak itu malah Mas ya. Oh ini mungkin ini. Tadi sempat kelihatan nih katanya. Ini tuh. Bener Mas Danu. Itu bener. Itu ya. Coba kita mendekat lagi Mas ya. Oke. Bisa kesut ya Mas ya. Masuk nih kayaknya masuk. Ini kita fokusin senternya ke sana bareng-bareng biar lebih kuat nih cahayanya. Betul. Astagfirullahaladzim. Ini menurut Mas Danu apaan nih Mas Danu? Makhluk apaan nih Mas Danu? Subhanallah. Itu sebenarnya di depan itu, di pohon bambu itu memang tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral yang ada di daerah jalan ini Mas. Jadi pusatnya di situ kalau kita bisa bilang. Tapi kali ini yang dominan dia sosok putih itu lebih seperti ke kuntilanak Mas. Bisa kesut ya. Nih, Mas Danu lihat kan? Betul. Masuk ya. Masuk ya. Masuk. Hilang Mas ya. Hilang ya. Hilang. Hilang Mas Danu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada nih. Tapi lumayan cukup lama juga dia kelihatan sama kita ya.
Oke. Kita mendekat aja Mas, biar kita tuntaskan penasarannya ini. Kira-kira makhluk apaan tadi? Oke, yuk kita lanjut aja. Gini Mas Jarod ya, menurut narasumber kita itu gundul meringis itu penampakannya seperti apa tuh Mas? Astagfirullahaladzim. Kalau dia ya berupa kepala gitu Mas ya, kepala gundul ya. Jadi dia cuma kepala gitu, dia ngelinding sih biasanya, nyabrang jalan dulu Mas. Jadi ketika ada orang mau melintas, dia kagetin nih sama sosok yang namanya gundul meringis itu. Jadi dia sambil tertawa juga biasanya, meringis lah ya. Ini kalau orang Jawa legend banget nih Mas, gundul meringis. Gundul meringis itu ya? Sejak saya masih kecil saya denger lah cerita-cerita gundul meringis ini dan ngeri banget sih katanya. Astagfirullahaladzim, Mas Jarod. Di sini auranya kuat sekali Mas ya. Dari bawah sini juga, astagfirullahaladzim. Ini kita, kalau Mas Jarod bisa tahu ya, di bawah kita ini, ini kan tebing curam ya. Bener Mas, tebing ini. Dari bawah sini juga ada aura yang cukup kuat ya menurut saya ya. Mungkin Mas Danu bisa kontak batin Mas Danu. Jadi mungkin kita lebih ke ini aja Mas ya. Dia kelihatan lagi Mas sosok. Ketangkap Mas. Mana Mas? Sebentar. Hilang lagi ya. Astagfirullahaladzim. Iya. Hilang lagi dia. Dia seperti menggoda sama saya nih Mas. Coba Mas Danu, aja lah Mas Danu. Kontak batin aja Mas Danu. Betul. Kita maju lagi ya. Kita cari identitasnya, dia maunya apa gitu ya. Biar kamera bisa lebih, barangkali bisa menangkap ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kena Mas. Astagfirullahaladzim. Kena Mas. Mas Jarod, kena nggak? Udah gak kelihatan nih Mas Danu. Astagfirullahaladzim. Kena ya? Astagfirullah. Kena ya? Astagfirullahaladzim. Hilang lagi. Hilang nih. Oke, Mas Jarod. Datang hilang terus dia. Mas Jarod tetap di sini dulu ya. Pemirsa, saya akan coba mendekat ke pohon bambu depan kita ini yang saya pikir memang auranya cukup kuat di sini pemirsa. Dan Mas Jarod, untuk keamanan Mas Jarod, mending Mas Jarod agak jauhan dari saya. Oke Mas Danu. Silakan kalau Mas Danu mau kesana dulu, aku tunggu di sini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Danu mau mendekat ke arah pohon bambu. Dia mau komunikasi nih. Sebenarnya makhluk-makhluk ini di sini ada apa aja dan mau komunikasi juga dia. Nah, teman-teman lihat nih, kebetulan hari ini bulan purnama ya. Ini bulannya nih aku sorotnya. Suasananya emang ngedukung banget nih. Semoga ekspedisi kita hari ini dilancarkan, gak ada halangan yang berat-berat lah. Kita lanjut lagi yuk. Astagfirullahaladzim pemirsa. Pemirsa, Mas Jarod juga ya. Mas Jarod bisa langsung shoot aja ke depan, tepat di pohon bambu. Oh ini, astagfirullahaladzim. Bisa dilihat ya. Coba center Mas Jarod mending di mata bawah aja ya. Kita maju ke depan. Di situ nggak kesut ya. Di tengah-tengah pohon bambu itu ada
Oh, seperti cahaya memanjang ke atas gitu Betul ya. sekali Mas. Mas Jarod bisa lihat Astagfirullahaladzim. sendiri kan terang Oh, sekali, bener Mas. bener bener. Mm-mm. Ini tepat di rimbunan pohon bambu itu ya. Betul. Coba kita mendekat lagi Mas ya. Astagfirullah. Ya, Bismillah ya. Pemirsa bisa lihat sendiri di depan itu seperti cahaya ya yang memancar ke atas. Oh iya ini. Ini senter aku matiin nih Mas Danu. Tuh. Ini makhluk apa nih Mas Danu? Bahaya nggak? Aku kalau bahaya aku di belakangnya Mas Danu terus loh ini. Oke Mas, tenang aja ya. Jadi setahu saya kalau yang seperti ini dia lebih berwujud ke seperti pusaka seperti itu Mas. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kalau seumpama nih Mas Danu bisa ngambil, bisa ketangkap nih. Pusakanya apa gitu. Dia pusaka yang di pohon bambu ini dia lebih ke ini apa seperti tombak lah ya istilahnya. Tombak. Dia tombak. Dia memang panjang Mas, panjangnya sekitar 2 meter itu tombak. Terus Iya, mata runcingnya itu dia sekitar 50 meter. Astagfirullah. Sampai atas loh Mas Danu. Ini Iya. beneran nih. Nih. Sampai atas banget nih. Astagfirullah. Ini aku mau nanya nih Mas Danu. Nanti ada sesi ambil itunya enggak? Jangan Mas. Enggak usah. Nggak usah ya. Biasanya kalau ada pusaka di suatu tempat nanti kalau kita ambil, ya biasanya tempat itu jadi longsor atau gimana kan. Ada bencana gitu malahan. Betul, kasihan juga kan masyarakat sekitar, petani-petani yang menggantungkan hidupnya dari lahan di sekitar sini. Betul. Jadi pasti ada efeknya ya Mas Danu. Ada efeknya. Pasti itu. Pasti. Kecuali kalau dia semacam batu, akik atau apa gitu ya, sifatnya masih kecil-kecil itu tidak ada masalah. Tapi kalau seperti tombak, keris, dan ini memang kuat sekali ini Mas. Jadi kalau ada seseorang yang mencoba mengambil ini pasti ini saya pastikan nanti tempat ini jadi longsor. Gitu. Jadi mungkin malah nanti saya akan mencoba menutup ya. Jadi biar tombak ini nggak bisa kecium sama orang-orang yang suka mencari Benda-benda pusaka. benda-benda pusaka seperti itu. Oke Mas Danu. Nanti Mas Danu bisa ikhtiar spiritualnya. Dan di sini memang sosok-sosok yang tadi kita lihat, dia memang muaranya memang ke sini Mas Jarod. Mundur sedikit Mas Jarod. Auranya kuat sekali. Ini Mas Danu kenapa nih? Tiba-tiba batuk kayak gitu. Aman kan Mas Danu? Aman, cuma aura yang besar ya dari gerombolan itu kan. Ini Mas Danu mau mematikan ini dari sini atau mau mendekat ke sana Mas Danu? Saya mungkin akan mendekat ke sana Mas ya. Begitu. Nanti saya shoot nggak apa-apa ya? Saya center nggak apa-apa ya? It's okay Mas, it's okay. Saya kasih cahaya. Nanti biar teman-teman juga lihat nanti Mas Danu naik ke situ. Tapi masih bisa kesut sama kamera ya Mas ya? Masih banget, Sementara ini. masih banget. Nanti harapannya kalau Mas Danu ke sana kan nanti bisa Betul. ini bisa aku hidupin lagi ya. Oke. Oke ya. Pemirsa, saya akan mencoba mendekat ke pohon bambu yang saya kira di situ ada benda pusakanya semacam tongkat. Tombak. Ya, tombak ya, lebih tepatnya ke tombak. Jadi saya akan mencoba menutup agar benda ini, tombak ini, kalau sama orang yang suka mencari benda-benda pusaka seperti itu, dia seperti ketutup gitu, seperti itu. Biar nggak kedeteksi sama orang lain. Takutnya kalau ada seorang yang bisa mengambil tombak ini, dia nanti
lahan yang di sini tebing ini dia takutnya akan longsor. Seperti itu pemirsa. Daripada ada bencana gitu ya Mas Danu. Betul sekali. Antisipasi mending ditutup aja gitu ya. Ya saya akan mencoba ya, saya belum tahu saya bisa apa enggak, tapi saya akan coba ya. Iya Mas Danu. Oke ya, Mas Jarod tunggu di sini sebentar. Oke Mas Danu. Boleh, Siap. boleh di shoot saya ke sana nggak apa-apa. Oke, tapi aku di sini aja ya. Betul. Bismillah ya. Ini Mas Danu mulai mendekat nih ke arah sumber cahaya tadi yang disinyalir adalah berwujud tombak. Jadi ya pusaka ya. Jadi sebenarnya bisa ditarik nih sama Mas Danu, tapi Mas Danu memilih untuk menutup aja supaya nggak terjadi apa-apa setelah ini barang ini nanti ditarik. Jadi daripada menimbulkan bencana, menimbulkan hal yang merugikan warga di sini, mending kata Mas Danu ditutup aja. Biar orang-orang yang suka hobi cari-cari kayak gitu, benda pusaka kayak itu nggak tahu atau nggak lihat kalau di sini sebenarnya ada pusaka yang gede nih, anunya apa kekuatannya. Kalau sampai saat ini masih kelihatan nih teman-teman, cahaya yang kalau aku boleh bilang ini merembet nih di pohon bambu ya, sepanjang pohon bambu dia naik ke arah atas gitu ya cahayanya. Ya, kalau sekarang malah agak menyebar juga nih cahayanya nih. Dia ada berapa titik dia. Astagfirullahaladzim. Jadi kita pantau dari sini, nanti setelah Mas Danu di sana kita lihat seperti apa efeknya. Apakah cahaya itu nanti bisa diredam sama Mas Danu. Ini ngeri juga nih, aku sendirian soalnya di sini. Mas Danu udah menjauh ke sana, aku sendirian di sini. Tapi nggak apa-apa lah, Bismillah. Suara lagi nih. Ada suara seperti pohon yang patah nih. Ya, batang pohon patah. Dari awal tadi juga sering banget nih suara-suara yang datang. Tapi begitu kita mendekat hilang. Itu suara lagi. Astagfirullah. Teman-teman kalau dengar nih beneran ya, aku nggak bohong. Barusan ada suara lagi kencang banget seperti batang pohon. Ini kalau sekarang nih teman-teman lihat nih sudah cahayanya udah praktis nggak ada ya. Aku matiin senter ya, udah nggak kelihatan sama sekali ya. Cahaya yang tadi dibilang Mas Danu adalah cahaya dari pusaka berbentuk tombak. Yang aku shoot kesana lagi ya. Astagfirullahaladzim, ini teman-teman dengar lagi suaranya terus menerus sekarang mulai. Oke ya pemirsa, jadi tadi saya sudah mencoba untuk menutup aura dari tombak tersebut dan saya sepertinya kurang berhasil ya. Jadi sebenarnya tombak tersebut memang di sini yang khodamnya itu yang paling gede. Jadi sosok-sosok makhluk astral yang berada di sekitar di sini memang dia muaranya ke sini.
Gitu. Dia mengacu kepada yang memang lebih kuat. Jadi ini mungkin sosok yang paling tua di sini Mas Danu. Betul Mas. Yang berbentuk pusaka Dan itu itu tadi. perwujudannya memang sosok yang tadi kita lihat di depan, seorang yang tadi saya bilang sosoknya seorang biasa itu. Ya lebih seperti ya orang seperti biasa kita ini. Wujudnya biasa normal aja. Biasa Manusia. cuma Gitu. dia cara berpakaian dia seperti orang Jawa seperti itu. Dan di sini sepertinya kalau saya mencoba menutup aura dari tombak ini, sosok-sosok yang biasanya berlindung pada dia jadi nggak bisa ngumpul di sini seperti itu. Oh gitu. Jadi yang kita bisa dengar di sini suara seperti pohon bambu patah. Betul. Itu Astagfirullahaladzim. sosok-sosok yang memang tidak suka ketika saya mau mencoba menutup aura. Oh gitu. Aman ya Mas ya, aman, nggak ada masalah. Dia cuma istilahnya nggak seneng aja. Jadi Gitu. saya biarin aja. Dan mungkin pesannya orang Jawa, sosok orang Jawa tadi, biarlah seperti ini, seperti biasanya. Tadi berarti sempat komunikasi sama Mas Danu ya? Betul Mas. Secara batin ya? Tapi aku lihat nih memang cahaya udah nggak ada nih Mas Udah Danu. nggak ada. Udah mati. Memang hasil dari komunikasi dari Mas Danu tadi ya? Terus dia mau. Dia memang tadi sosoknya berada di situ, dan juga sosok gundul botak yang tadi kita lihat ngikutin kita dari belakang. Terus ada sosok gondrong, itu gondrong dia rumahnya lebih ke bawah di sana, di bawah tebing sebelah kanan kita ini. Sini. Betul. Daerah sini. Terus tadi ada sosok putih, dia memang istilahnya dia seperti apa ya? Yang dahyang istilahnya ya, pembantu lah kalau orang Jawa bilang itu seperti pembantu kalau zaman dulu. Gitu. Disebutnya itu dahyang seperti itu Mas. Dayang gitu. Dayang. Nah dia memang jadi dia sifatnya jaga di sini. Kalau ada orang yang istilahnya melintas di sini asing, terus dia mencoba untuk mengusir orang agar nggak deket-deket ke tombak ini. Oh gitu. Itu kenapa sering kali terjadi penampakan mungkin seperti itu ya. Betul Mas. Dan ternyata mungkin bisa aku simpulin nih Mas Danu dari omongan Mas Danu tadi bahwa ternyata sosoknya kan nggak ada nih yang pocong, terus kuntilanak sama gundul pringis ya. Nggak ada. Mungkin itu penampakan itu memang ada, cuman aslinya ya yang Aslinya ini orang makhluk-makhluk ini ya. Sosok botak yang tadi sama yang gondrong ya, gondrong dengan kaki-kaki kuda. Sama sosok putih itu memang dayangnya di sini. Jadi dia mungkin ya sesuka hatinya dia ya, dia mau keluar dengan wujud apa terserah Betul, dia. Mas. Kebetulan yang sering muncul yang aku tadi sebutin di awal ya. Jadi dia itu kan namanya jin ya, dia mengikuti apa yang menjadi rumor orang-orang masyarakat di sekitar seperti gitu. itu. Jadi kalau misalnya masyarakat itu dia lebih takut dengan sosok yang Pocong. pocong seperti itu, si makhluk ini sering menampakkan dirinya dengan perwujudan pocong seperti itu Mas. Karena dia bisa baca sih hati-hati isi hati orang nih, dia nih takutnya sama wujud kayak ini, dia langsung kayak gitu ya, ngikutin aja ya. Tapi sebetulnya bisa saya simpulkan di sini sebetulnya tempat ini aman Mas. Aman. Aman. Jadi dia nggak pernah istilahnya kalau dia nampakin diri, astagfirullah, apa itu Mas? Kalau dia nampakin diri itu istilahnya dia ingin membawa pesan, istilahnya kalau saya itu ada di sini seperti itu. Iya. Dia nggak pernah istilahnya punya niatan untuk nakut-nakutin. Dia cuma lebih ke penjaga di sini Mas sebenarnya Mas. Nah yang paling besar di sini kan
tombak itu tadi kan. Iya, iya Mas Danu. Jangan sampai tombak ini bisa diambil oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab gitu loh. Itu efeknya ngeri banget ya Mas Danu. Efeknya ngeri sekali, apalagi di depan kita ini kan ada desa Mas ya. Betul. Kalau ini sampai keambil dia, tebing ini longsor, dia bisa ngelongsorin desa yang di depan kita ini nanti. Oke, iya, iya. Aku paham nih Mas Danu. Jadi memang lebih aman kalau dia nggak kedeteksi sama orang gitu. Iya. Itu bisa kesut Mas. Suara melulu nih Mas Danu dari tadi. Heeh. Nih. Musil banget Mang. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Jarod? Kita closing aja ya. Kita udah sampai ke muaranya. Oke, di sini. Sepertinya menurut saya ini udah selesai sampai di sini Mas. Udah pol Mas Danu. Udah pol ini, udah mentok ini. Oke. Jadi nanti pas Mas Danu closing ditekankan lagi ke pemirsa ya bahwa di sini ternyata makhluknya A, B, C, D gitu ya. Oke, kita langsung closing aja Mas Danu. Oke ya. Oke pemirsa, para pecinta channel kami Ekspedisi Kuburan, kali ini penelusuran kami di sini kami cukupkan sampai di sini karena kami sudah mentok, sudah mencapai muara dan rumor seperti yang masyarakat di sini bilang ada sosok apa tadi masyarakat Gundul Pringis. ataupun ada pocong, itu sebenarnya ya bisa aja sih. Cuman tadi waktu kita penelusuran dari awal sampai di sini ternyata memang bukan seperti itu. Sosok yang berada di sini dia lebih ke seperti orang gondrong, si kepala botak, dan yang jadi pentolannya itu sosok orang Jawa yang di sini menjelma sebagai tombak Pusaka gitu ya. betul. Nah, kalau yang itu yang berkaki kuda itu sosoknya tadi apa Mas? Sosoknya? Dia gondrong. Gondrong ya. Orang biasa seperti kita, cuma gondrong ya. Terus dia punya kaki seperti kaki kuda, itu aja. Oh gitu. Nah, itu agak unik juga menurut saya sih ya. Oke ya. Aku juga baru dengar sekarang Mas Danu. Tapi pada prinsipnya mereka ini nggak ganas ya, nggak nakal. Enggak, Jadi sosok-sosok yang tadi sempat mengikuti kita sampai ke sini, rupanya sosok-sosok ini sosok penunggu dari si tombak ini. Oke. Sebenarnya mereka itu bukan sosok yang jahat ya. Oke. Mereka cuma sifatnya melindungi tombak yang ada di pohon bambu ini. Jadi nggak suka aja kalau ada orang yang datang ke tempat mereka ya. Betul Mas. Takutnya dikira orang-orang ini mau ngambil apa yang jadi panutan mereka ini ya. Betul. Sesepuhnya itu mungkin. Dan lagi di sini tombak ini kan sifatnya dia seperti istilahnya paku Mas. Begitu. Betul. Kalau paku itu kita lepas pasti nanti akan terjadi bencana, ya kurang lebihnya longsor Mas. Dan di depan kita ini gak jauh kan ada pemukimannya. Iya, di ujung sana ada pemukiman. Jadi pemirsa, barangkali penelusuran kami malam ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tetap mengikuti ekspedisi kami yang lain yang insya Allah lebih menarik dari ini, dan kami harapkan pemirsa cobalah untuk bijak menanggapi, menyikapi dari berita-berita rumor yang beredar di masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Belum tentu teruji kebenarannya ya dari Mas Danu. Oke pemirsa, dari kami cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.